Gerakan BDS Palestina ajak lanjutkan boikot terhadap Israel. Gerakan boikot divestasi dan sanksi atau BDS pada Minggu menyerukan untuk mengintensifkan kampanye melawan Israel pada tahun 2021 ini dan penerapan sanksi internasional atas pendudukan dan juga penganiayaan terhadap Palestina. Dalam laporan tahunannya yang meninjau pencapaian selama 2020, BDS mengatakan gelombang normalisasi dengan Israel membutuhkan upaya bersama untuk melestarikan perjuangan Palestina. Pada tahun 2020, 4 negara Arab mengumumkan kesepakatan normalisasi dengan Israel dimulai dengan Uni Emirat Arab dan disusul oleh Bahrain, Sudan, dan Maroko. Ini terjadi setelah tindakan serupa oleh Mesir dan Yordania yang masing-masing menandatangani kesepakatan dengan Israel pada tahun 1979 dan 1994. BDS mengatakan temannya untuk 2021 adalah mengakhiri pendudukan Israel dan rezim kolonial. Gerakan tersebut menambahkan bahwa sekitar 100 seniman Arab termasuk Palestina telah berjanji untuk memboikot semua kegiatan budaya yang disponsori oleh Uni Emirat Arab atas normalisasi dengan Israel. Didirikan pada tahun 2005, gerakan BDS adalah gerakan yang dipimpin Palestina yang bekerja untuk mengakhiri dukungan internasional untuk penindasan Israel terhadap Palestina dan menekan Israel untuk mematuhi hukum internasional. Sementara itu, cendekiawan Muslim dunia serukan boikot massal Israel. Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional pada Minggu menyerukan boikot massal terhadap Israel sampai mereka menarik diri dari semua wilayah di bawah pendudukannya. Pernyataan dari lembaga Islam tersebut ditandatangani oleh Presiden Ahmed Erraishuni dan juga Sekretaris Jenderal Ali Al-Karadagi dan dipublikasikan di laman Facebook resminya. Kami menyerukan memboikot negara Israel yang saat ini menduduki Masjid Al-Aqsa. Mereka sudah tidak membiarkan saudara dan saudari kita di dataran tinggi Golan untuk tinggal dengan aman, Suriah dan di Palestina serta menghancurkan tanah dan rumah mereka. Tulis pernyataan itu dilansir Anadolu Agency. Rilis resmi mengatakan melawan pendudukan dengan cara yang sah dan mengusir penjajah adalah kewajiban moral menurut Islam, diakui oleh hukum internasional dan juga resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Mereka yang membeli atau memasarkan barang penjajah diakui sebagai orang pendosa yang bersekongkol dalam kejahatan itu. Karena itu, kami menyerukan kepada semua Muslim untuk boikot ekonomi massal terhadap Israel sampai mereka menarik diri dari semua wilayah pendudukan, tambah pernyataan itu. Saat ini, Mesir dan Yordania sudah menormalisasi hubungan dengan Israel, sedangkan negara Arab terbaru yang dijejaknya adalah Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Sementara itu, polisi Israel melarang ribuan warga Palestina untuk melakukan sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa dengan dalih memerangi COVID-19. Saksi mata menyebutkan polisi Israel mendirikan pos pemeriksaan di pintu masuk kota tua Yerusalem. Selain itu, polisi juga melakukan pencegahan terhadap warga Palestina yang hendak memasuki Masjid Al-Aqsa. Pengkhutbah Masjid Al-Aqsa Sheikh Ekrema Sabri mengutuk tindakan Israel dan mencatat Palestina dicegah dengan dalih COVID-19. Padahal sebaliknya, tur harian pemukim Yahudi Israel sedang diatur dan dilindungi oleh polisi Israel. Selama warga Palestina memakai masker, mereka membawa sajadah dan menjaga jarak sosial, tidak ada pembenaran mencegah mereka masuk ke dalam masjid, kata Sheikh Sabri dilansir dari Middle East Monitor pada Minggu 3 Januari kemarin. Sabri juga mengajak semua Muslim bepergian dan sholat di Masjid Al-Aqsa. Kami terutama mengimbau penduduk kota tua terus berdoa di dalam masjid untuk merusak Yudaisasi Israel di tepi barat yang menduduki, kata dia. Pada Ahad ini Israel memulai karantina wilayah COVID-19 ketiganya dalam upaya mengekang wabah COVID-19. Karantina wilayah dapat diperpanjang jika diperlukan. Statistik resmi terbaru menyebutkan Israel telah mencatat 428.510 kasus COVID-19 selain 3.356
yang harus tiada. Setelah US Capitol diserbu, kini para politisi Israel yang ketakutan. Mengapa demikian? Setelah gedung US Capitol diserbu para pendukung Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kini Israel merasa ketakutan. Para pejabat Israel dan sejumlah partai politik mengkritik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu karena tidak mengomentari peristiwa yang terjadi di gedung Kongres Amerika Serikat tersebut. Mereka pun khawatir penyerbuan semacam itu dapat terjadi di Israel dengan kondisi politik sekarang. Anggota Parlemen Israel, Knesset Orna Barbifai, menyatakan Netanyahu harus menghubungi temannya Donald Trump untuk memberitahu bahwa adegan ini tidak akan ditiru di Israel. Apa yang terjadi di Washington bisa terjadi di Israel sehari setelah pemilu karena Netanyahu melanjutkan hasutannya melawan pengadilan, papar anggota Knesset Eli Avidar. Anggota Knesset Ofer Selah menambahi, apa yang terjadi di Amerika Serikat meskipun merupakan negara demokrasi terkuat dan paling menonjol menunjukkan bahwa satu orang dapat merusak fondasi satu negara. Oleh karena itu, kita harus melindungi sistem demokrasi di Israel sebelum terlambat. Pemimpin Partai Harapan Baru Gideon Sa'ar juga menegaskan apa yang terjadi di Amerika Serikat mengingatkan kita tentang apa yang juga bisa terjadi di Israel karena keadaan polarisasi dan juga ekstremisme. Penolakan Netanyahu untuk mengomentari gangguan yang menjijikan di Washington tidak datang secara kebetulan, karena dia pikir dia lebih penting daripada negara, ujar anggota Knesset Ron Huldai. Menurut anggota Knesset Tamar Zandberg, percobaan kudeta di Amerika Serikat adalah hasil dari upaya Trump meyakinkan para pendukungnya bahwa kemenangannya itu adalah keputusan ilahi dan bahwa tidak ada partai Demokrat yang dapat mengubah fakta itu. Sayangnya, banyak partai sayap kanan percaya bahwa demokrasi bekerja hanya dengan satu cara. Oleh karena itu, saya berharap ini tidak akan terjadi di Israel, tapi saya tidak dapat menjanjikan itu. Anggota parlemen lainnya, MK Karim El-Harar, menekankan peristiwa yang terlihat di Washington seharusnya membuat takut semua orang Israel. Namun pada akhirnya hasutan berubah menjadi kekerasan. Dia menambahkan apa yang terjadi malam itu di Washington adalah percobaan kudeta yang dapat segera ditiru kembali di Israel. Netanyahu melakukan hal yang sama selama 4 tahun terakhir dan sejak awal penyelidikan. Oleh karena itu, kita harus waspada dan memperingatkan semua Demokrat di Israel menghindari gelombang kekacauan yang dipimpin Netanyahu.